Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, itulah kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan di pagi hari ini tertulis di Mazmur pasal 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu saudara terkasih, manusia terdiri dari dua sisi, jasmani dan rohaninya. Mungkin yang bisa dilihat oleh sesama manusia adalah bagian fisiknya atau jasmaninya saja, tetapi bagian rohaninya itu tertutup. Dan mungkin bisa kita katakan itu antara kita dan Tuhanlah yang tahu. Firman Tuhan di pagi hari ini adalah Mazmur Asaf, seorang ahli musik dalam ibadah pada saat itu. Dia begitu aktif ataupun melihat apa yang terjadi dalam peribadahan umat Israel. Dan dia membuat kesaksian iman, sebuah nyanyian, sebuah mazmur, bahwa ibadah itu bukanlah sebuah kegiatan jasmani atau bagian luar saja, tetapi itu adalah urusan kegiatan hal rohani. Artinya, Asaf melihat bahwa banyak orang yang melakukan kegiatan ibadah itu sebenarnya hanya untuk memperindah jasmaninya saja, hanya untuk mempercantik tubuhnya saja. Seakan-akan dengan melakukan ibadah itu, dia akan terlihat lebih rohani, lebih baik, lebih beriman. Tetapi kenyataannya, bentuk ibadah yang sebenarnya adalah perubahan rohani kita menjadi semakin baik. Sehingga dia melihat manusia yang datang beribadah pada saat itu hanya fisiknya saja, hanya tubuhnya saja yang datang dan mendengarkan firman Tuhan, sedangkan hatinya, pikirannya itu jauh dari Tuhan. Sehingga dia berkata di ayat 17, padahal engkaulah yang membenci teguran dan mengesampingkan firmanku. Artinya banyak orang-orang yang datang beribadah tetapi bukan mau mendengarkan firman Tuhan, bukan ingin dibentuk oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, ada salah satu unsur penting yang dia soroti, yaitu persembahan. Bagaimana persembahan ini menjadi hal penting bagi orang yang beribadah? Ternyata Tuhan sendiri melihat persembahan itu dari sudut yang berbeda. Bapak Ibu saudara terkasih, kita melihat bahwa dalam perjanjian lama, persembahan itu seperti korban bakaran. Setiap orang dari hasil pekerjaan tangannya, mungkin dia petani ataupun pedagang berburu, mereka akan memberikan korban bakar sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi kita melihat kisah Kain dan Habel, ternyata Tuhan tahu persembahan yang baik itu mana. Kita melihat dalam kitab Amos pun, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan membenci pujian, nyanyian ataupun persembahan bangsa Israel, karena kenyataannya mereka hanya berusaha memberikan persembahan yang baik, tetapi mereka lupa bahwa ibadah sebenarnya bukan hanya semata-mata duduk di rumah Tuhan, tetapi keseluruhan kehidupan kita. Mungkin kita melakukan kegiatan ibadah minggu, ibadah di rumah tangga, saat teduh, itu hanya bagian kecil dari bentuk iman kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, bahwa yang sebenarnya ibadah itu adalah keseluruhan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan kepada orang lain, apa yang kita katakan, bagaimana hidup kita bertumbuh dengan mendengarkan firman Tuhan, itulah ibadah yang sejati. Sehingga firman Tuhan atau Mazmur 50 ini sedang mengajak para pendengar, mengajak kita di pagi hari ini betul-betullah
beribadah kepada Tuhan, salah satu contoh adalah persembahan. Persembahan itu bukan tentang jumlah atau fisiknya. Yang pertama dikatakan adalah tentang rasa syukur. Sebetulnya jika kita membaca dari ayat sebelumnya, seberapa besar pun yang kita berikan, pada akhirnya kenyataannya semua yang di dunia ini adalah milik Tuhan. Tuhan tidak membutuhkan harta kita semuanya, karena memang Tuhan yang memberikan itu kepada kita. Itu hanya dititipkan kepada kita. Tetapi ketika kita memberikan persembahan ke rumah Tuhan, ataupun melakukan perbuatan baik kepada orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, lakukanlah sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur karena Tuhan memberkati menyertai kita sampai hari ini. Sehingga kita tidak akan pernah mengingat-ingat perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang lain. Kita tidak akan pernah menghitung persembahan yang kita berikan kepada Tuhan. Tetapi kata kuncinya adalah rasa syukur. Oleh karena itu, jika kita memberikan pertolongan, persembahan bukan dengan rasa syukur, Tuhan mengatakan itu salah. Karena kita akan melakukan perbuatan baik, karena kita akan memberikan sesuatu seperti memberikan kepada Tuhan. Berarti kita memberikan bukan karena menginginkan sesuatu, tetapi karena kita sudah merasakan berkat Tuhan, karena kita sudah menerima yang terbaik dari Tuhan. Yang kedua kata kuncinya adalah kejujuran. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Kejujuran mungkin menjadi masalah bagi orang lain, ataupun mungkin masalah atau tantangan bagi dirinya sendiri, karena tidak semua manusia menyenangi kejujuran, ataupun bahkan Asaf sendiri, Tuhan sendiri melihat banyak orang yang memberikan persembahan itu bukan karena kejujuran, seperti dalam Perjanjian Baru Ananias dan Safira. Kita sebagai orang percaya mengatakan dalam lagu pujian, "Aku memberikan kepadamu apa yang kuterima darimu Tuhan." Demikian juga kejujuran kita kepada Tuhan. Mungkin ketika kita jujur, banyak tantangan kita hadapi. Ketika kita jujur dalam diri kita, kita mungkin akan memiliki persoalan di kemudian hari. Tetapi firman Tuhan berkata, Dia memandang orang-orang yang jujur hatinya. Tuhan akan memberikan keselamatan kepada orang-orang yang melakukan, yang hidup dengan jujur, yang hidup dengan benar. Oleh karena itulah Bapak Ibu saudara terkasih, ibadah itu adalah hati kita, perbuatan kita, keseluruhan hidup kita. Janganlah ibadah hanya menjadi rutinitas. Janganlah persembahan hanya sebagai rutinitas saja, hanya untuk mempercantik tubuh kita, tetapi kita lupa bahwa ibadah sebenarnya adalah hati kita yang berbuah dalam perbuatan yang baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di pagi hari ini kami mendengarkan firman-Mu. Berkati kami Tuhan, agar kiranya kami menjadikan hidup kami sebagai ibadah yang sejati, sebagai persembahan yang hidup. Berkati kami Tuhan, dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.